7 tanda rumah kamu mengalami hoarding disorder yang diam-diam sering kita abaikan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, coba kita ngobrol santai sebentar ya. Kadang kita merasa rumah itu sudah disapu, sudah dipel, sudah dibereskan, tapi tetap saja suasananya sumpek dan tidak enak dipandang. Seperti ada beban yang menggantung di udara. Padahal kita sudah capek-capek bersihin. Kalau pernah merasakan begitu, Ibu tenang dulu ya, kamu tidak sendirian. Banyak ibu-ibu lain juga ngalamin hal yang sama. Sebelum masuk ke ceritanya, aku jelasin sedikit dulu apa sih hoarding disorder itu. Hoarding disorder itu kondisi ketika seseorang sulit banget melepas barang, bahkan barang yang sudah rusak atau tidak berguna, rasanya selalu ada ketakutan. Takut menyesal, takut suatu hari butuh, takut kehilangan, akibatnya barang menumpuk terus, sampai mempengaruhi kenyamanan rumah dan kesehatan pikiran. Ini bukan sekadar berantakan biasa. Ini lebih ke pola pikir dan rasa khawatir yang tidak disadari. Banyak orang mengalaminya tanpa pernah tahu namanya apa. Nah, sekarang kita masuk ke ceritanya ya. Ini pengalaman yang sering banget muncul di rumah-rumah kita. Pertama, kamu suka merasa sayang buang barang yang sudah rusak atau tidak kepakai. Alasannya selalu siapa tahu nanti berguna. Padahal kenyataannya, bertahun-tahun barang itu cuma diam tidak bergerak, tapi tetap kita jaga seolah barang itu punya nilai yang besar. Ini tanda awal yang sering tidak disadari. Kedua, setiap mau beresin rumah, kamu selalu bingung mulai dari mana. Barang terlalu banyak, mau angkat satu, ketemu 2 barang lain yang bikin tambah pusing. Akhirnya kita menyerah dan memilih duduk dulu sambil minum teh. Lama-lama tidak jadi dibereskan. Ini tanda bahwa jumlah barang sudah melewati kapasitas pengelolaan kita. Ketiga, kamu punya kebiasaan menyimpan dus bekas belanja. Katanya buat keperluan nanti, tapi makin lama dus makin banyak. Dari dus kecil sampai dus besar. Akhirnya, rumah jadi terasa penuh tanpa kita sadari. Padahal, isinya cuma kardus kosong yang kita simpan karena takut membuang. Keempat, ada ruangan yang kamu hindari, entah itu gudang, kamar belakang, atau lemari tertentu. Setiap buka pintu rasanya langsung mumet. Ruangan ini seperti monster yang terus membesar dari waktu ke waktu. Kita tahu harus dibersihkan, tapi selalu menunda. Kelima, kamu merasa stres saat melihat tumpukan barang. Tapi anehnya, kamu juga tidak bisa membuangnya. Itu konflik yang banyak dialami ibu-ibu. Di satu sisi, ingin rumah rapi, di sisi lain takut kehilangan barang yang mungkin suatu hari dibutuhkan. Padahal, yang membuat kita capek itu bukan barangnya saja, tapi emosi yang menempel pada barang itu. Keenam, kamu punya barang kembar lebih dari yang dibutuhkan. Misalnya, punya beberapa set gelas yang sama, beberapa piring dengan desain serupa, beberapa sendok yang tidak pernah dipakai. Kita sering merasa aman kalau punya banyak, padahal ternyata justru menambah beban visual di rumah. Ketujuh, kamu sering lupa punya barang tertentu sampai akhirnya membeli lagi. Ini tanda jelas bahwa jumlah barang sudah melebihi kapasitas penyimpanan dan ingatan kita. Saat barang terlalu banyak, kita tidak tahu apa yang ada dan apa yang tidak ada. Akhirnya membeli lagi dan menambah tumpukan. Kalau kamu merasa mengalami 1 atau 2 dari tanda ini, bukan berarti kamu punya masalah besar ya. Tidak perlu panik, banyak ibu-ibu yang sedang berada di fase yang sama. Yang penting kita mulai sadar dan pelan-pelan belajar melepaskan barang yang tidak lagi memberikan manfaat. Hoarding disorder itu tidak muncul karena kita malas. Tidak muncul karena kita tidak bisa rapi.
Ini muncul karena ada rasa takut, rasa sayang, dan keinginan menjaga hal-hal yang sebenarnya sudah selesai masa manfaatnya. Ketika kita memahami penyebabnya, kita jauh lebih mudah menata ulang rumah dan hati. Ingat ya ibu-ibu, rumah itu tempat kita istirahat, tempat kita merasa aman, tempat kita membangun energi positif. Bukan tempat yang membuat kita makin lelah. Yuk kita perlahan belajar untuk memilah, melepaskan yang tidak perlu, menghargai ruang yang kosong, dan memberi kesempatan pada rumah untuk bernapas kembali. Kalau ibu-ibu mau, nanti aku buatin video tentang cara paling ringan untuk mulai decluttering tanpa drama dan tanpa stres. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku hari ini. Semoga bermanfaat.